khususan Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa ila jami' arwahi muallimina wa asatidina. Allahumma anfa'na bi'ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim wa amdadihim wa khususiyatihim wa barakati ulumihim ala ma nawa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'aqubal laili wan nahar ibratan liulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-wahidul jabbar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi abwabil yasar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Para jamaah dan segenap takmir pengurus Masjid Baitul Maghfirah, semuanya mudah-mudahan berkat memakmurkan dan mengurus masjid ini selalu dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para mustami'in yang ikut mendengarkan ataupun yang turut menyaksikan pengajian dari Masjid Baitul Maghfirah ini dimanapun berada, mudah-mudahan mendapatkan percikan-percikan berkah, yaitu selalu bertambah baik dan bertambahnya kebaikan yang datang dari Allah. Amin. Allahumma amin. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita nikmat, khususnya pada saat ini nikmat yang besar, yaitu dihadirkan Allah di majelis yang sangat agung dan mulia ini. Untuk itu biar bertambah besar kemuliaannya, fadilah dan keutamaan duduknya kita di masjid ini, kita niatkanlah untuk beriktikaf sejenak. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati lintaskan kalimat sengaja aku berniat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Para jamaah serta kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 1 Desember tahun 2024, awal bulan, yaitu membicarakan sebuah hadis Nabi di dalam kitab Nasaihul Ibad, yang mana kata Nabi, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Akan datanglah atas umatku, kata Nabi, satu masa, satu zaman, satu keadaan, yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa, mereka cinta kepada 5 urusan, 5 perkara, tetapi sayang melupakan 5 perkara yang lainnya. Yang pertama sudah kita jelaskan, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Mereka itulah terlalu cinta dengan dunia,
lalu melupakan akan negeri akhirat. Ini sayang, sungguh sayang, 1000 kali sayang, karena dunia ini bahagianya hanya sementara, tapi akhirat kebahagiaan yang abadi, yang kekal dan selama-lamanya dia tinggalkan cuma untuk mencapai kebahagiaan dunia yang bersifat sementara ini. Padahal di Quran kita hafal itu ayatnya. Di dalam surah Ad-Duha Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah, sungguh negeri akhirat itu khair, lebih baik, laka minal ula, untuk engkau wahai Muhammad, daripada kehidupan yang pertama ini. Nah, inilah kenapa Rasulullah SAW ketika satu saat sahabat Sayyidina Umar datang menghadap Nabi, ketika itu Nabi baru terbangun dari tempat pembaringannya. Umar tiba-tiba menangis. Kata Umar, ya Rasulullah, kenapa sampean sampai seperti ini ya Rasulullah? Kenapa? Karena lihat Umar, Rasulullah bangkit dari tidur, badannya berbekas daripada tempat tidur yang dibaringi oleh Rasulullah SAW. Kalau bahasa Jermannya itu babalar. Nah, itu Jerman bagian mana? Babalar itu bebekas di belakang Nabi ini. Karena Nabi tidak tidur di atas kasur yang empuk, Nabi tidak tidur di bawah selimut tebal, tidak tidur dalam dekapan bantal dan guling, tetapi Rasul tidur di atas kasur yang begitu kasar. Di Arab itu pelepah kurma itulah yang dijadikan sebagai alas. Lalu Rasul kulit yang halus tadi berbekas di belakang Nabi ini. Menangis Umar, ya Rasulullah, kenapa piani dengan dunia ini sampai seperti ini? Sahabat-sahabatmu ini tidur di kasur-kasur yang empuk, tidak seperti ini. Engkau ini seorang Nabi, pimpinan seorang Rasul. Mintalah dengan Allah, pasti dikasih. Apa kata Nabi? Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Kata Nabi, mali walid dunya, apalah artinya bagiku dunia ini, kata Nabi. Ma ana fid dunya, tidaklah saya ini di dunia, kata Nabi, illa karakibin, kecuali bagaikan orang yang bertunggangan, berkendaraan. Istazalla tahta syajaratin, yang hanya ikut numpang bernaung di bawah sebuah pohon. Summa roha watarokaha, kemudian akan pergi lagi dan meninggalkan pohon tersebut. Nabi mengumpamakan kita hidup di dunia ini nang kaya orang nang bersepeda motor, tapi dulu ke depan sepeda motor, bertunggangan, musafir, lalu singgah. Istazalla tahta syajaratin, kata Nabi, yang berkendaraan tadi ikut bernaung di bawah sebuah pohon. Nabi mengibaratkan seperti itu. Nah, namanya singgah ini apakah selama-lamanya? Yang ngaran singgah itu kan sebentar. Summa roha, kemudian akan pergi lagi, kata Nabi. Watarokaha, dan meninggalkannya. Ya kan? Inilah yang sering saya ibaratkan. Dulu kan sebelum ada jalan tol tuh, kita ke Balikpapan tuh lewat mana? Lewat jalan Bukit Soeharto, belok. Nah, biasanya tempat singgah yang rame itu ya yang warung panjang toh. Ada kalau yang setelah Bukit Soeharto agak keluar sebelum Tahu Sumedang tuh,
Situlah ada warung panjang kalau kita arah ke Balikpapan sebelah kanan. Situ. Tapi hati-hati juga singgah di situ. Kata teman saya tuh, katanya super mie dengan teh es aja bisa 25.000. Oh, mie Indomie. Kenapa? Nggak tahu juga. Ya kan? Karena di situ banyak jimat-jimatnya. Makanya kata teman saya, Ustaz Gusti kalau mau bikin warung biar rame, warung kita tuh taruh jimat di situ. Saya kurang ngerti jimat apa. Itu yang umur 17 tahun, 18 tahun tuh. Kembang warung tuh. Taruh situ rame itu katanya. Nah memang di situ tadi warung panjang itu kata orang disebut juga warung bontang katanya. Warung bontang itu. Kenapa? Karena sopir-sopir bontang tuh sering singgah situ. Tapi ibu-ibu jangan curiga, lakiku ini supir, ini oknum aja bu. Nah situ ngobrolnya yang kelamaan kadang-kadang, ya kan? Nah singgahlah, kan di situ tuh rimbun tuh, pohonnya rimbun-rimbun tuh. Nah biasanya separuh perjalanan tuh kita mau ke Balikpapan singgah di situ dulu. Ada yang mau ke toilet silahkan, supir-supir travel itu yang mau ke bandara singgah dulu di situ, sekedar umpamanya yang pengen makan minum singgah. Ada juga yang pakai sepeda motor nih membujur-bujurkan pinggang di situ, ya kan. Ada yang dengan keluarga saya lihat tuh bawa makanan, makannya di bawah pohon tadi, sekedar singgah. Tujuan kita kemana? Ke Balikpapan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, ada orang yang terlena di tempat persinggahannya. Asik lawan kembang warung tadi. Kada ingat lagi lawan tujuan. Tujuannya kemana tadi? Balikpapan. Inilah kita dunia nih. Banyak orang yang tertipu dengan hijau ranau, indah yang mempesona. Banyak orang yang terlena, terpesona, terpedaya, lupa dengan akhiratnya. Ini yang diingatkan Allah dalam Quran. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidaklah dunia itu hanyalah sebuah kesenangan yang memperdaya, yang menipu. Dunia ini kayak tadi tuh, keasikan dengan dunia, ya kah? Lupalah dengan akhirat. Padahal tujuan kita hidup ini akhirat yang sebenarnya. Bukan hanya kesenangan dunia saja yang ingin kita capai, tapi kita ingin kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu di negeri akhirat tadi. Makanya kita ini harus ingat, tujuan kita ini Balikpapan. Mau tidak mau kita harus ke Balikpapan. Ya kan? Karena kuburan itu kan berbaringnya di Balikpapan tuh. Biasanya kan ada papan atasnya, di bawahnya kita. Nah kita tuh di Balikpapan ini kan. Ya jangan lupa kita. Ya kan? Nah inilah. Jadi menyikapi dunia ini bagaimana? Kalau macam begitu kita tinggalkan saja dunia ini. Oh jangan. Orang yang pintar itu adalah orang yang memanfaatkan fasilitas dunia yang sudah disiapkan Allah, diberi kesempatan singgah dulu di yang namanya negeri dunia, tetapi dia gunakan singgah ini untuk mencari bekal kebaikan di negeri tempat selanjutnya akhirat. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sawah ladang, monggo nandur bareng-bareng. Kita sempatkan nanam untuk negeri akhirat. Mazra'ah itu
sawah ladang, tempat bercocok tanam. Nah seperti ini pian sekarang ini bertanam nih, nanam. Duduk di majelis taklim itu menanam kebaikan, tapi untuk negeri akhirat kita. Man yazra yahsud. Siapa yang bertanam, dia akan memanen. Ya kah? Siapa yang bertanam, dia akan memanennya. Kebalikannya, siapa yang mau bertanam, siapa yang kada mau bertanam, jangan harap hendak memanen. Iya. Gigit jari. Memanennya di mana? Di akhirat. Nah, inilah kejadian di kampung saya sekitar tahun 2004. 2004 itu terakhir di kampung tuh ramailah orang di Kalteng, di tempat saya itu, Kalimantan Tengah. Kayu gelondongan, illegal logging, kayu, musim kayu. Lalu di kampung tuh ramai orang, bahkan dari luar datang itu masuk ke hutan nebang pohon. Semenjak zaman Pak SBY, 100 hari kerja pertama beliau naik, itu disitulah dihapuskan dan dikejar-kejar orang yang pelaku kayu ini. Akhirnya orang kampung beralih usaha sawit waktu itu. Sawit 2004. Saya dari Kalimantan Timur datang ke kampung, kata abah, nak bikin KTP. Bapak saya RT. Kenapa bah? Nanti di kampung nih akan ada masuk sawit dan nanti dapat jatah plasma, 1 jiwa dapat 1 kapling 2 hektar. Bikinlah. Rame waktu itu 2004. Ada yang pintar nih, bos-bos yang waktu itu kayu berpindah bangun buka lahan sawit. Tapi ada yang nggak paham, ngapain, apa itu sawit gitu. Belum tahu juga kita hasilnya kayak apa waktu itu. Lalu ada yang nggak nanam. Akhirnya kesininya ada yang punya 20 hektar, ada yang punya 30 hektar. Sawit sekarang di Kalteng 3.000 berapa 1 kilonya. Cair orang panen ketika ada harga sawit tinggi, ramai di kampung. Tapi apa yang nggak punya? Jarnya kami nih apa ada. Nah, kami ini apa ada. Orang sibuk ngurusi harga sawit. Kami ini jangankan sawitnya, buahnya, kayunya aja ndak ada sepohon-pohon. Nyaman aja kebun pian yang ada, enaklah sampean-sampean yang punya kebun sawit tuh. Nah ini orang ramai panen, dia cuma putih mata, kejar-menjer. Putih mata tuh ya gigit jari. Apa yang mau dipanen? Bertanam aja kada mau. Ya kan? Coba dulu menanam, panen raya dia. Begitulah kita dengan negeri akhirat. Di akhirat orang panen kebaikan, pahalanya berlimpah ruah. Dia nade jurang kutai, nade ndak ada. Kasihan orang macam begini nih. Makanya jangan bingung, ada orang yang kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Nah ini. Jadi orang pintar tuh orang yang di dunia ini berkendaraan, bermobil, kayak apa di akhirat tuh sekira berkendaraan juga. Nah, maka itu aja masuk akannya mobil tuh dalam kubur tuh lain. Maksudnya tuh kalau di dunia ini berkendaraan bagus, supaya apa? Supaya di akhirat tuh berkendaraan bertunggangan juga. Ada caranya. Tuh kalau hari raya kurban, sumbang kurban tuh. Karena azimu dhahayakum fa innaha ala sirat matayakum. Perbesar, muliakan, perbagus binatang kurban kalian. Fa innaha ala sirat, sesungguhnya itu kurban di atas sirat, titian sirat, matayakum, tunggangan kalian. Nah itu caranya. Kalau ada kurban masjid, berapa kurban tahun ini? Ada Pak Haji? Ada 2. Ya, aku kasih 4. Sekalinya apa? 4. 2 tangannya, 2 kakinya.
seekor dikira 4 ekor, 2 tangannya, 2 kakinya. Syukur juga. Nah yang kayak ini nih, karena orang sugih macam begini nih, di akhirat sugih juga. Ya kalau kayak apa di rumah di dunia nih, punya rumah tempat tinggal yang bagus, di akhirat pun seharusnya bagus juga. Nah, tapi sayang banyak orang yang hanya memikirkan dunianya, cinta dengan dunianya, tetapi dia melupakan akhiratnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari 5 perkara yang dicintai oleh umatku, kata Nabi, mereka lupa dengan 5 yang lainnya. Wa yuhibbunal hayata wa yansawnal maut. Mereka cinta dengan kehidupan lalu lupa dengan kematian. Ini kurang lebih aja. Pokoknya kapan perlu ingin hidup selama-lamanya. Dikira nyamankah hidup selama-lamanya itu? Kada nyaman, ndak enak. Sugih, kaya, pokoknya duit berlimpah ruah, tetapi hidup selama-lamanya. Orang lain matian sudah, ini aja surangan lagi hidup, nyamanlah kayak itu. Hendak makan perut lapar, mencari sayur, ada lagi mati sudah tukang sayurnya. Duit tuh kah dimakan, mana nyaman makan duit kertas nih tuh. Jadi manusia tuh memang kayak itu, pengen hidup selama-lamanya, kalau bisa jangan mati. Nah, orang yang ingat dengan mati dan lupa dengan kematian itu ada efek masing-masing. Makanya Imam Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan, apa kata beliau? Man aksara min zikril maut, siapa orang yang memperbanyak daripada mengingat mati, ukrima bisalasati asya, maka dia akan diberikan kemuliaan oleh Allah dengan 3 perkara. Orang yang banyak ingat mati itu 3 diberikan Allah pada diri orang itu. Apa yang pertama? Ta'jilut taubah, dia akan menyegerakan bertaubat. Ya kan? Aku nih merasakan ajalku nih dekat sudah. Sadang-sadang sudah ini. Nah, orang ingat mati itu kayak itu. Takjilut taubat itu menyegerakan bertaubat. Akan banyak istighfar dia, ya kan? Akan membanyak ajar kita minta ampun dengan Allah. Orang yang ingat dengan mati. Wa qana'atul qalbi, yang kedua Allah berikan qanaah, hatinya qanaah. Qana'atul qalbi itu jadi kita hati yang rasa cukup. Ya kalau kada hendak yang macam-macam lagi. Ingat umpamanya 3 hari lagi mati. Ini umpama bapak-bapak nih, nah diumumkan ya kalau jamaah Masjid Baitul Maghfirah 3 hari lagi mati lelakiannya nih, tapi ustadznya kaina dulu umpamanya, ustadznya nanti dulu, jemaahnya aja nih Pak 3 hari kan bakal mati nih, ingat dengan kematian 3 hari lagi, kira-kira masih lah pian memikirkan hendak berkredit mobil, masih lah mikirkan itu lagi ya, kalau hendak menabung atau hendak berbini pulang, kada terpikir lagi. Ingat mati 3 hari lagi, apa gunanya? Ya kalau akan muncul qanaah, rasa cukup. Qanaatul qalbi itu cukup dengan apa yang ada. Itu orang yang ingat mati. Yang ketiga, wa nasyatul ibadah,
dia akan rajin beribadah. Orang ingat mati. Contoh lagi, seluruh jamaah yang ada di Masjid Baitul Maghfirah bahwasannya malam tahun baru mati semua. Apa yang terjadi? Maka Masjid Baitul Maghfirah ni pian kada ketampungan lagi. Masing-masing bawa tasbih dari rumah, menghampar sejadah, Allahu Akbar. Habis salat sunnah yang ini, sikatnya lagi salat sunnah yang lain, Allahu Akbar. Salat taubat, salat apa-apakah, pokoknya tasbih aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca Quran, iktikaf, kada urusin lagi yang lain. Rajin tuh pang sudah ibadah, karena ingat mati. Ya kalau ada kisah seseorang yang datang ke dokter, lalu dengan penyakitnya itu diponis dokter seminggu lagi mati. Ibu-ibu gemuk orangnya, macomok, lemu datang ke dokter. Lalu je dokter, bu, menurut secara medis ibu ini seminggu lagi mati. Pulang ibu tadi, mendengar seminggu lagi mati, dia banyaklah ibadah, siang malam pagi sore ibadah, istirahat dikuranginya, makan pun hampir kada ingat lagi, dikuranginya, minta maaf, bertemu orang minta maaf. Akhirnya sampai waktu seminggu, tunggu-tunggunya, nah kada mati aku nih. Lalu datanginya dokter tadi, dok, dia dokter, masih hidup kan ini? Masih hidup kah? Kata dokter. Sekalinya, dok, kata pian saya ini seminggu lagi mati. Kenapa sekarang masih hidup? Ujar dokter, saya juga bingung. Coba kita periksa, bu. Diperiksa, makinlah bingung dokter nih. Kenapa, bu? Ibu nih pakai amalan apa? Kenapa, dok? Penyakit ibu nih hilang? Enggak ada, dok. Obat apakah diminum? Enggak ada, dok. Cuman seminggu ini setelah dokter bilang seminggu lagi saya mati, maka saya gunakanlah itu kesempatan minta maaf dengan orang lain. Pokoknya saya ibadah malam, saya ibadah pagi, siang, sore ibadah. Bahkan saya makan sedikit, minum sedikit. Nah, ja dokter, itu kuncinya, bu ai. Ternyata pian makan minum pian sedikit tadi itu, ya kalau itu yang mengolah segala asam urat pian turun, segala gula darah pian normal, kolesterol pian stabil. Nah, bu ai, karena memang yang datang tadi itu mungkin komplikasi, gula ada, asam urat ada, darah tinggi darah, asam urat asam ada di situ. Oh, bu, ternyata ini mengolah pian nih bagus. Nah, jadi sesadangnya makan minum toh, ya kah? Nah, ini artinya pelajarannya apa? Orang tuh kalau ingat seminggu lagi bakal mati, makanya kada tidak mensia-siakan lagi membuang waktu tadi untuk beribadah, ya kan? Ini kadang-kadang kita nih maaf, kenapa kada sembahyang? Kena aja sembahyang tuh nunggu tuha sedikit, karena percuma aja sembahyang tapi melakukan dosa juga. Nah, ini jebakan bukan jebakan Batman, ini jebakan iblis kayak itu. Setan bin iblis nih inya kayak itu. Makanya kata Habib Umar, apabila ada orang berkata seperti itu, mengatakan percuma saja beribadah sholat kalau masih melakukan dosa saja. Tidak ada yang percuma. Setan tuh kayak itunya, pintar setan nih pian. Gimana kada pintar? Gurunya para malaikat awalnya iblis tuh. Jadi kalau urusan pintar, iblis tuh lebih pintar lagi. Kayak apa cara menipu kita? Dibisik-bisikinya dengan pemahaman yang sesat. Ba'dus satihin, kata Imam Haddad, hati-hati dengan sebahagian pendapat orang-orang yang sesat. Yaitu pendapatnya apa?
Percuma aja kita nih kalau masih melakukan dosa beribadah itu, sholat itu. Nah, jadi kayak apa? Sholat tuh menunggu kita jadi baik, sudah baru sholat. Salah pahaman macam begitu. Sholat itu bukan menunggu baik, tapi mudah-mudahan dengan ibadah sholat itu kita menjadi orang baik. Gitu. Iblis tuh kayak apa caranya supaya kita beribadah tuh jangan ibadah. Ibaratkan orang tuh tetap di situ-situ aja. Kayak apa supaya orang tuh jangan jalan. Lalu dibisikkannya kayak itu. Percuma aja berjilbab, amun hatinya kotor. Nah, tuh kayak itu akhirnya menghadang hati bersih, pas mati ada berjilbab-jilbab. Sembahyang tadi tuh percuma aja, jadi kita tuh agak tua-tua sedikit kah, sudah bagus, sudah haji kah, nah tuh baru tuh kita tujar apa tuh namanya sembahyang mantap sudah tuh. Ujungnya apa? Sampai mati kadas bisa sembahyang. Nah itu repotnya. Jadi kayaknya itulah ungkapannya tuh kayak bujur. Iyalah bujur juga aja. Percuma juga kita nih sembahyang, sholat kalau masih kayak ini nih, kayak benar macam, padahal itu pemahaman sesat. Ya kah? Kenapa pian nih kada bahaji, umroh belum mantap lagi jar. Mantap-mantapkan dulu. Percuma aja kan datang umroh jar masih melakukan macam-macam, nunggu tua-tua sedikit lah. Nah, ujungnya nanti ujungnya innalillah. Sampai mati kada melakukan ibadah itu jebakan sebenarnya. Padahal apa? Yang kita ulun bacakan di Masjid Al-Mustafa ada karangan Imam Haddad itu apa? Siru ilallah urjan wa makasira. Berjalanlah kamu menuju Allah meskipun dalam keadaan pincang, patah-patah. Menuju kepada Allah itu beribadahlah kepada Allah walaupun masih belum sempurna. Dalam keadaan pincang itu maksudnya menunjukkan dalam keadaan masih tertatih-tatih, masih yang belum mantap banget, belum kada sempurna. Jangan menunggu sempurna dulu, tetap aja. Karena usaha kita ini dihargai oleh Allah. Nah, itu orang yang ingat dengan mati kayak itu. Sehingga di sini ada hadis Nabi daripada Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Aisyah daripada Rasulullah SAW berkata, apa kata Nabi? Man qala fi kulli yaumin 25 marratan. Siapa orang yang mengatakan, membacalah maksudnya, fi kulli yaumin setiap hari 25 marratan 25 kali. Apa yang dibaca? Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Itu kalimatnya. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Apa artinya? Ya Allah, berkahilah saya dalam kehidupan ini, wa fima ba'dal maut, dan berkahi saya setelah kematian saya. Allahumma barik li fil maut, ya Allah berkahi saya dalam kematian saya, itu maksudnya. Wa fima ba'dal maut, dan berkahi saya setelah kematian saya nanti. Minta berkah waktu mati itu bisa mengucap 25 syahadat, ingat dengan Allah, terhindar daripada gangguan setan ketika hendak mati. Itu namanya kematian yang dapat berkah dari Allah dalam kebaikan, husnul khatimah. Wa fima ba'dal maut, dan minta berkahi juga setelah kematian kita, mendapatkan ampunan Allah, ya kalau mendapatkan ujian kita selamat di dalam kubur. Itu artinya setelah kematian kita diberkahi Allah. Berapa kali itu tadi itu? Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut 25 kali. Khamsan wa ishrina marratan, 25 kali. Baca itu. Enggak lama kok, Bu. Dan bisa dikredit kok. Ibu-ibu ini senang kredit. Apa-apa aja kredit. Jilbab kredit, sepatu kredit, gamis kredit, sendok kredit, piring kredit, rumah kredit, motor kredit,
Makanya knalpot itu bunyinya dit ya, kredit jalan. Nah, bisa dikredit tuh yang 25 tadi. Setelah sholat tuh baca 5 kali aja. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Nanti salat zuhur 5 lagi. 5 salat 5 kali, 5 kali 5. Nah, ya kalah 25. Itu cara kita mengingat mati. Berarti kita minta doa, Allah mabarik li fil maut, ya Allah berkahi saya ketika mati, wa fima ba'dal maut, dan berkahi saya setelah kematian. Berarti ingat mati orang nih. Bagus itu. Ingat dengan kematian. Apa kebaikannya yang baca 25 kali tadi? Dijelaskan di sini. Summa mata ala firashihi. Kemudian dia meninggal di atas ilamnya, di atas ranjang kasurnya. A'tahullahu ajra syahidin. Allah berikan dia pahala orang mati syahid. Allahu Akbar. Ini yang pernah dikatakan Nabi ketika sahabat berperang. Lalu berangkat perang, apa kata Nabi? Ada orang yang tidak ikut bersama kalian, tidak mendaki gunung, tidak menuruni lembah, tapi dia mendapatkan pahala syahid. Padahal dia di atas kasurnya, meninggal di atas kasurnya. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu ada orang yang mau berperang, tapi dengan kondisinya sakit, dengan kondisinya yang sudah tua, lalu dia tidak ikut berperang. Akhirnya meninggal di atas kasurnya, tapi niat dia untuk berjihad itu ada. Maka dia pun kata Nabi dapat pahala jihad syahid. Walaupun tidur di atas ranjangnya, tidak ikut perang. Nah, ternyata ada termasuk orang yang membaca doa tadi 25 kali, seandainya meninggal di hari itu, maka dia dapat pahala syahid. A'tahullah ajra syahidin, kata Nabi. Diberikan dia oleh Allah pahala orang mati syahid. Nah, nyaman tuh. Makanya orang berilmu tuh ya, ada gawian-gawian yang gampang, gawian yang enteng, tapi pahalanya malopo, besar pahalanya. Dia tidak berperang, dia tidak mengangkat senjata di medan laga melawan musuh yang nyata, tidak. Meninggal di atas lipan aja, di atas ranjang saja dapat pahala syahid. Allahu Akbar. Karena ilmunya dapat. Ya, baik. Itu orang yang ingat dengan kematian. Makanya kan macam-macam dulu tuh. Ada orang supaya ingat mati tuh dibawanya kain kapan kemana-mana. Dalam tasnya tuh ada kain kapan. Ada. Jadi apabila dia nelei, ndeloin apa anu tuh kain putih tuh ingat, kain kapan kok ini. Ada juga yang menaruh kalau bupati daerah Riau Kampar itu pernah dia memberi gantungan kunci kepada anak buah di kantor tuh, gantungan kuncinya itu berbentuk kuburan kecil. Nah, mana tadi? Nah ini kayak macam begini nih. Nah kan gantungan kunci ini Bu diolah, diberinya lah gantungan kunci hadiah untuk anak buah di kantor tuh bawahan bupati dengan bentuk kuburan. Nah, taruh, kata beliau, saya harap kepada yang petugas bawahan ini nanti kalau sampai di kantor taruh gantungan kunci itu di atas meja kerja kalian, supaya setiap hari melihat gantungan kunci itu ingat dengan mati. Ojo neko-neko, gak usah macam-macam hidup, ingat tuh nah yang di hadapan tuh apa? Kubur. Berarti supaya mengingatkan anak buah nih, ingat dengan mati. Nah, lalu kata Imam Ad-Daqqaq rahimahullah, kalau orang ingat mati itu akan melahirkan sifat-sifat. Yang pertama ta'jilut taubah, dia akan menyegerakan taubat. Yang kedua qana'atul qalbi, hatinya akan merasa cukup, bersifat qanaah. Yang ketiga wa nasyatul ibadah, dia akan rajin ibadah. Tetapi sebaliknya waman nasyal maut, siapa yang lupa dengan kematian,
uqiba bisalasati asya, dia pun akan dihukum oleh Allah dengan 3 perkara dalam hidupnya. Apa? Taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Ya kayak itu. Kaina aja taubat tuh menunggu tua. Dikiranya mati itu bersyarat harus tua kah dulu? Enggak. Mati itu secara tiba-tiba. Ya kah? Oh, yang tua mati, yang setengah tua mati, yang muda mati, bahkan yang anak-anak baru lahir kecil mati juga. Itulah kematian itu. Tidak bersyarat harus tua dulu. Bahkan ada yang tua masih hidup, yang muda matian. Ada itu. Jadi jangan coba-coba yang muda ini merasa aman, yang mati itu yang tua-tua. Enggak. Ya kah? Yang gawat itu ketika kematian datang, dia belum sempat taubat. Repot ini. Apalagi di akhir-akhir zaman ini, banyak orang yang mati itu secara tiba-tiba, mati mendadak. Makanya dalam hadis Nabi pernah mengatakan, min ammaratis sa'ah, daripada tanda-tandanya kiamat, tanda kecilnya kiamat sugro, apa? An yazhara mautul fuja'ah, bahwa akan nampak muncullah mati mendadak, mati secara tiba-tiba. Banyak asik-asik lagi nyawer-nyawernya cep, lagi asik-asik tangannya ada botol, apabila diminum itu jadi sempoyongan, jalannya miring-miring. Ada botol apa itu saya nggak tahu. Makanya ada lagu sekarang, gara-gara sebotol minuman dia pun jalan sempoyongan. Apakah botolnya itu tidak tahu juga. Asik-asiknya pegang itu cep dicabut. Nah, ini repot sudah ini. Game sudah. Game orang Banjar kalau macam begini nih. Tidak kesempatan lagi. Makanya beberapa hari yang lalu, hari Jumat saya itu ada ceramah di daerah Porpo, pagi jam 9 sampai jam 10. Lalu ada jemaah yang punya rumah itu, yang punya majelis itu, Pak Ustadz, bisakah ke kamar sebentar? Kenapa? Ada saudara saya sudah sakit bertahun-tahun. Saya datang ke kamarnya, dia cuma duduk ditilam dan dia pakai celana popok, pempes apa tuh Bu? Yang gasan bayi itu no Bu. Jadi dia tuh memakai itu, tapi untuk orang dewasa kan, karena dia sudah tidak bisa bergerak lagi ke WC apa. Jadi kalau dia mau kencing itu harus ada yang ngurus membawa ke WC. Jadi dia tuh bisa kencing di situ. Jadi dipopokin dia. Melihat saya menangis dia, Pak Ustadz, saya ini sudah bertahun-tahun macam begini, tapi saya ridho Pak Ustadz sakit begini nih. Kenapa? Masa lalu saya Pak Ustadz, saya lihat tatonya banyak. Ustadz, saya ini masa lalu saya sudahlah, mungkin dengan sakit ini hukuman dari Allah. Nah, saya bilang, saya Ustadz ingin taubat, kira-kira terimalah taubat saya ini. Saya ini mau sholat Pak Ustadz, tapi kira-kira dengan kondisi saya begini terima juga kah sholat? Saya bilang, pian ini orang disayang Allah. Kenapa? Karena ketika pian dengan masa lalu yang pian ceritakan itu, lalu pada saat ini pian diberi sakit, lahir kesadaran, itu berarti Allah masih sayang, masih ada kesempatan. Apalagi di hati pian ada kemauan taubat. Sholat pian, sholatlah sekemampuan pian. Uduk Bang Ustadz kayak Pak Bu, uduklah sekemampuan pian. Letakkan di sini umpama baskom kah apakah, bisa beruduk. Ya, cuma najis tadi kalau bisa dilepas, lepas dulu. Inggih Pak Ustadz, terima kasih memberikan semangatnya. Tapi di situ ada kesadaran, mungkin sakit ini adalah teguran. Nah, sebenarnya itulah. Kalau orang karena disayang Allah itu apakah ada diberi kesempatan, lagi asik-asiknya melakukan sesuatu yang kada baik, cuk dicabut Tuhan. Ada kesempatan rujuan ilallah, untuk kembali taubat kepada Allah. Makanya ada istilah mati mendadak,
bagi orang yang soleh itu suatu nikmat. Lagi baik-baiknya, lagi soleh-solehnya, dicabut secara tiba-tiba, itu kematian yang indah yang dicemburui oleh para malaikat. Husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, keadaan berwudu, dalam keadaan di masjid lagi beribadah. Nang kayak pian nih bu, lagi majelis taklim begini, lagi beribadah, lagi di salat subuh, lagi di tempat yang baik bersama orang baik, melakukan ibadah yang baik, meninggal pian bu saat ini, sorga pian, nggak ada aminnya sama sekali ini. Oh dia kok takut aku Ustaz kalau macam begitu, nantilah, jangan sekarang lah. Nah itulah kita nih, padahal tuh husnul khatimah, lagi soleh-solehnya langsung diambil. Tetapi kalau mati mendadak, bagi orang yang pujur, yang senang mengolah dosa, diambil secara tiba-tiba, itu musibah besar. Berarti meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Nah inilah kita nih, mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah. Nah yang ketiga, yang keempat dan yang kelima, kita sambunglah pada tahun berikutnya, tahun depan. Wah lama itu Pak Suryadi. 2025. Nah, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Apalagi ini berada di hari-hari terakhir tahun 2024. Mudah-mudahan ini kita bisa menutup tahun ini, tahun Masehi ini dengan ibadah yang baik, melakukan perbuatan yang baik, berkumpul dengan orang baik. Mudah-mudahan kita pun hidup dunia akhirat mendapatkan kebaikan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan mubarakan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa hawwin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa 'afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah warzuqna an-nazara ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Matur suwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabb.